Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidhaiha wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ngadanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di malam hari ini kita ditakdir oleh Allah bisa sempat datang kemari menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang penuh dengan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Diiringi dengan ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW agar kita diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga kita, bersama anak istri kita, bersama kedua orang tua kita, bersama guru-guru, sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semua ilmu yang kita baca dan kita simak bersama ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita semua, umumnya bagi yang menyaksikan ini baik secara langsung maupun yang virtual. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina khususan masyaikh Indonesia wa ala kulli niyati jami'i awliyatis Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Giri, ala kuliyati jami masyaih Giri awal akhiran Said Sulaiman ke Menua ke Mahali ke Budarin ke Nur Hasan Muratim ke Bahar Talanui ke Abdul Auti bin Nur Ibrahim Abdul Jalil bin Fadil ke Nur Hasan bin Nawi ke Madholil Nawi Saraj Milatuati Nawi ke Sa'dua Nawi ke Hasan Nawi ke Muhammad Al-Bakir ke Bil Ali bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil wa ala kulli niyati mu'allif hadal kitab khususan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Syekh Muhammad Nawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Khalid bin Abdul Latif Bangkalan. Bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca tahiyat bareng-bareng. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Malam hari ini malam Ahad ya. Malam Ahad ini ketepatan tanggal 9 Muharram atau yang dikenal dalam syariat kita hari Tasu'a, hari tanggal 9 Muharram. Besok kita tanggal 10 Muharram, malam Senin. Hari Senin kita kenal dengan sebutan Yaumu Asyura, hari Asyura. Bahasa Arabnya Asyura, kemudian dijawakan jadi Suro. Di awal mula kronologi kenapa bulan Muharram disebut bulan Suro, karena diambil oleh para wali songo dari bahasa Asyura, sehingga diambil ujungnya doang jadi Syuro, bulan Syuro. Bukan Syuro yang artinya bermusyawarah, bukan. Tapi Syuro di sini yang maksud Asyura. Asyura itu artinya 10. Kalau Tasu'a artinya 9. Asyura itu 10, tanggal 10 bulan Muharram. Di mana 10 Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang menimpa terhadap nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad SAW. Di antaranya akan saya sebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zen karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Saya dulu ngaji kitab ini kepada Ki Abdul Alim bin Abdul Jalil. Ki Abdul Alim berguru kepada Ki Abdul Jalil dan Ki Muhammad Khalil Nawawi. Kedua beliau berguru kepada Kiai Nawawi bin Nur Hasan. Kiai Nawawi bin Nur Hasan berguru kepada Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Kiai Khalil berguru kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Tapi sanad keguruannya nyambung kepada yang ngarang kitab. Kitab yang ditulis oleh beliau. Beliau nulis kitab ini itu ya setengah wahbi, sampai beliau lupa sholat ya, lupa makan, lupa tidur selama 1 bulan nulis kitab ini. Karena nulisnya di dalam kamar, ketika sore hari ibunya Senawi Banten itu ketuk pintu menghampiri beliau sedang nulis kitab. Setelah itu dikasih makanan roti, sampai rotinya basi, tidak dimakan sampai 1 bulan, tidak keluar kamar. Tidak sadar dari asyiknya terhadap ilmu. Kalau kita kan asyik kepada ilmu sampai ngantuk, sampai tertidur, tenggelam dalam lautan tidur. Kalau Senawi Banten asyik, ketika asyik beliau lupa segala-galanya, lupa makan, lupa tidur ya, dan lupa sholat, sampai beliau qodoi sholat fardunya selama 1 bulan. Senawi Banten, beliau kelahiran Tanah Tanara. Tanara itu wilayahnya Serang, Provinsi Banten ya. Tapi beliau wafatnya di Al-Ma'la, di Mekah sana. Pernah, ini ulama dunia ini. Indonesia punya ulama kayak beliau. Aset ini. Aset. Kalau ulama-ulama yang sekarang hanya bisa baca kitab dan nerangkan, tidak bisa ngarang kitab sendiri. Ini dalam bukunya beliau tulis wa dzakarul ulama anna liyaumi asyura amazaya lam yakun li ghairihi. Ulama menceritakan bahwa di dalam hari Asyura, sekarang Tasu'a ya, besok Asyura, hari Asyura tanggal 10 Muharram itu mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang selain Asyura. Apa saja? Wa dzalika annahu, di dalam Asyura banyak kejadian-kejadian yang menimpa nabi-nabinya Allah. Di antaranya adalah khuliqa fihi Adam dakhilal jannah. Allah menciptakan Nabi Adam di dalam surga. Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Adam itu artinya persada bumi, karena beliau diciptakan dari 60 macam bumi, yaitu persadanya diambil oleh Allah 60. Lalu kun fayakun jadi Nabi Adam. Makanya disebut Adam karena ya dari tanah. Adam itu artinya wajhul ardi, bumi lapis atas, bumi bagian atas.
Nabi Adam diciptakan di surga oleh Allah pas 10 Muharram. Wa tiba alaihi fihi, Nabi Adam pada saat ada di dalam surga, Allah ambil tulang rusuk kirinya. Tulang rusuk kirinya sini diambil oleh Allah. Yang jelas kalau tulang diambil, belum diambil ya, otomatis darah ngikut. Darahnya lengket dengan tulang. Setelah diambil, yang jelas ini bolong berlobang. Tulang sebelah kiri, tulang rusuk sebelah kiri gini. Setelah tulang dan darah diambil, kun fayakun jadi Siti Hawa. Setelah bolong, baru dikasih daging oleh yang kemudian jadi kolbun, hati itu. Di kolbun itu ceritanya. Setelah keduanya menikah, Nabi Adam dan Siti Hawa menikah ya. Mereka memang disuruh tinggal di surga, seenaknya, sekenyang-kenyangnya, makan apa saja boleh. Uskun anta wa zaujukal jannah fakula min ha haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Kamu makanlah semau kamu dengan istrimu wahai Adam, diamlah di surga bersama istrimu Hawa, tapi jangan deketi pepohonan ini, syajaratul khuldi. Jangan deketi pepohonan ini. Kalau sampai kamu mendekati apalagi makan ya, fatakuna minal khasirin, maka niscaya kamu orang yang rugi. Namanya para nabi, filmnya yang ngatur skenario filmnya, yang menyutradarai para nabi itu Allah sendiri. Memang ditakdir, meskipun Allah berfirman seperti itu, tapi memang Allah mentakdir Nabi Adam tetap melanggar. Gara-gara dirayu oleh Siti Hawa, Nabi Adam maksum. Kalau saya baca di Sawi itu, rayuan iblis kepada Nabi Adam tidak mempan. Karena Siti Hawa bukan nabi, jadi tidak maksum. Siti Hawa yang dirayu. Ya, kemudian Siti Hawa merayu suaminya. Sama-sama terjerumus, Siti Hawa sampai nelatnya sampai di dada, akhirnya melembung dadanya, mam ya. Kalau Nabi Adam baru sadar kesalahannya itu ketika nyampe di tenggorokan. Atas kedua beliau terpaksa harus hengkang dari surga, diusir dari surga, turun ke bumi. Nah, turun ke bumi. Baca istighfarnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu bacanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, baca bareng-bareng. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diturunkan ke bumi, pertama kali yang diinjak adalah yang sekarang jadi Ka'bah itu. Kemudian diasingkan kedua beliau, Nabi Adam itu kalau di kitab Futuhatul Ilahiyah diasingkan ke negeri Al-Hindi. Al-Hindi itu Hindustan. Tapi kalau penelitian sejarah, yang dimaksud Hindi di sini adalah Sri Lanka, yang dulunya India, Sri Lanka itu. Sedang Siti Hawa ditaruh di Saudi Arabia, pasnya di kota Jeddah. Oleh karena itu nama kota itu Jeddah. Jaddatun artinya nenek, karena nenek moyang pertama manusia ada di Jeddah. Dan dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, yaitu pasnya di tanah Arafah. Oleh karena itu tanggal 9 Arafah, 9 Arafah itu kita puasai, karena ada sejarah manusia pertama juga, sejarah Nabi Ibrahim, sejarahnya Nabi Muhammad SAW itu Arafah. Kalau orang haji tanggal 9 itu wukuf di tanah Arafah, diam di tanah Arafah sudah dianggap ibadah. Kalau yang tidak haji, sunatnya puasa Arafah. Setelah itu Allah terima tobatnya Nabi Adam dan Siti Hawa, diterima tobatnya, istighfarnya diterima oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Itu pas 10 Muharram. Nabi Adam diciptakan 10 Muharram, kesalahannya dimaafkan oleh Allah pas 10 Muharram.
Di Syajaratul Huldi yang dimakan di surga itu dibawa ke bumi, kemudian ditandur, dicocok tanam, tumbuhnya jadi biji gandum, hintoh wasyair, biji gandum. Jadi gandum itu buah huldi, Syajaratul Huldi, makanan surga aslinya. Yang dulunya kalau di kitab Kasyifatus Saja, Senawi Banten menyebutkan, karangan beliau yang lain ada namanya kitab Kasyifatus Saja Mensarai Safinatun Najah. Di situ saya baca hinto itu Syajaratul Huldi, gandum itu dulu besar kayak bidun na'amah, kayak telurnya burung kasuari atau burung onta, ngerti burung unta ya, tinggi besar itu, kayak banyak kayak angsa ya telurnya tuh. Jadi dulu Syajaratul Huldi itu kayak gitu gede, lambat laun mengecil, semakin ditanam, tumbuh, dipanen, ditanam lagi, tumbuhnya akhirnya kayak bidudik, kayak telurnya ayam. Setelah jadi kayak telur ayam, mengecil terus sampai sekarang seukuran beras gandum. Dulu awalnya besar gandum, mudah-mudahan tidak diperkecil lagi, karena banyak negara yang makanan pokoknya gandum, kalau kita kan beras. Jadi amalan 10 Muharram itu diantaranya adalah kita memperbanyak doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doa karena kita tafaul kepada Nabi Adam yang tobatnya diterima pas 10 Muharram. Itu catat. Yang pertama Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kemudian kisah berikutnya, wastawat Safinatun Nuh alal judi. Wastawat Safinatun Nuh alal judi. Dulu di zaman Nabi Nuh pernah terjadi air bah besar atau banjir tufan, banjir seluruh dunia. Tidak ada satupun dari belahan bumi ini yang tidak dibanjiri, semuanya banjir. Lari kemana saja tetap tenggelam. Satu-satunya tempat aman dari banjir itu adalah Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh. Perahunya Nabi Nuh ini kalau saya baca di kitab Qososul Anbiya itu terbuat dari kayu syaj. Kayu syaj itu kayu jati, dan lem perekatnya itu dari kayu sonaubar, kayu lem. Jadi bukan kayu kaukah. Yang viral kan kayu kaukah. Perlu apa yang kita yakini, kita ilmui lagi. Saya pernah meneliti ini, apa benar dari kayu kaukah. Setelah saya pelajari, saya punya kitab Qososul Anbiya tebel, saya hatamkan. Ternyata di situ kayu syajun, kayu jati. Makanya jati itu mahal. Barokahnya Nabi Nuh bikin perahunya pakai kayu jati. Nabi Nuh ini di atas perahu, ada istrinya Nabi Nuh tidak mau ikut, anaknya Nabi Nuh sebagian ada yang tidak ikut, yang bernamakan Anya Bunayyar kam ma'ana, wahai putraku naiklah ke atas perahu, jangan sampai engkau ikut orang-orang. Tidak apa, saya akan naik ke bukit yang paling tinggi kalau terjadi perahu. Ini balaknya Allah akan turun nak. Saya mengajak umatku masuk Islam, beriman kepada Allah, mereka tidak ada yang mau. Hanya belasan orang yang mau ikut dan percaya. Akhirnya Allah membalak mereka dengan banjir. Banjir itu akan terjadi hari ini tanggal sekian pas bulan ini. Sudah dikasih tahu, tapi anaknya yang bernama Kan'an tidak mau. Anaknya Nabi Nuh itu yang mau diajak naik ke atas perahu itu namanya Abir, Yafis, Syam, Ham, Abir atau Yafis, namanya dua. Yang Kan'an tidak mau, sama ibunya tidak mau juga. Wa'ilah, nama istrinya Nabi Nuh itu Wa'ilah, tidak mau diajak ke atas perahu. Dia tidak beriman kepada Nabi Nuh, tidak percaya kalau suaminya nabinya Allah. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut.
Perumpamaan orang kafir itu adalah istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mereka mati dalam keadaan kafir. Kanata tahta abadaini sholihaini fakhonatahuma falam yuniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Tetap masuk neraka meskipun istrinya Nabi, apalagi istrinya kiai, istrinya ustadz, istrinya wali pun belum tentu jadi wali juga kalau ndak ikut ajaran suaminya, kayak gitu. Ini istrinya Nabi mati kafir, anaknya Nabi mati kafir. Belum tentu anaknya kiai ya kayak abahnya. Belum tentu anaknya orang biasa ndak jadi kiai, ndak jadi wali semisal. Sama kayak gitu. Anaknya orang biasa jadi Nabi, ada Nabi Ibrahim. Bapaknya pembikin patung. Tapi anaknya dijadikan Nabi oleh Allah. Jadi patokan orang tua itu tidak paten, tidak selamanya anak itu selalu terhormat ikut kehormatan orang tua. Kalau di Al-Quran, perahunya Nabi Nuh ini mendarat di sebuah bukit namanya Bukit Judiyi. Fastawa alal Judiyi kalau di Al-Quran. Sebelum mendarat Nabi Nuh doa. Doanya Nabi Nuh apa? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ikuti saya. Ini amalan 10 Muharram semua ini. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Artinya gini, Rabbi anzilni, ya Allah tempatkan aku munzalan mubarakan, di tempat yang penuh dengan limpahan barokahmu. Wa anta khairul munzilin, engkau adalah Tuhan yang paling baik menempatkan seseorang di mana saja. Mendaratkan perahuku ini, daratkan, tolong daratkan setelah asadnya banjir ini, daratkan ke tempat yang barokah yang kau pilih. Tapi Allah milih Bukit Judiyi. Bukit Judiyi diteliti oleh ahli tafsir, para sejarawan menyatakan Judi itu ada di negara Turki. Sekarang namanya bukan Judi, tapi namanya Gunung Ararat. Gunung Ararat ada di negara Turki. Presidennya Turki Tayyip Erdogan. Jadi kalau kita bingung milih tempat tinggal, ya doanya itu memperbanyak. Saya dulu dijazai doa ini oleh guru saya, Syekh Abdullah Ar-Rifai dari Mesir. Ketika beliau ngajar saya di pondok dulu, saya dijazai ini. Dulu beliau cerita ketika ada di Mesir, ditugaskan ke Indonesia. Terus Indonesia yang mana? Apa Sumatera, apa Sulawesi, apa Kalimantan, apa Pulau Jawa. Beliau doa ini terus, setiap selesai zikir doanya ini. Dia dibaca Rabbi anzili munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, pilihkan saya tempat yang barokah, tempat tugasnya barokah. Ternyata Allah milih di Pondok Pesantren Sidogiri. Yang rebut padahal itu banyak sih Abdullah itu. Malang, Darul Hadis dan lain-lainnya, dan Bandung. Tapi beliau lebih sereknya adalah Sidogiri. Doanya beliau ketika kita kebingungan memilih tempat tinggal, banyak doa ini. Atau belum punya rumah, ketika 10 Muharram nanti banyak wiritan ini, Rabbi anzilni munzalan mubarakan anta khairul munzilin. Baca sekenyang-kenyangnya. Yang penting bukan bacanya, tapi hati meminta betul kepada Allah. Kayak doa tadi, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah aku sering mendolimi diri saya sendiri dengan berani melanggar perintahmu dan berani menerjang laranganmu. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna, kalau jenengan tidak mau memaafkan kesalahan saya, kalau jenengan tidak mau sayang kepada saya, atakunanna minal khosirin, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Ya Allah, jangan kau jadikan aku orang yang rugi, sayangi aku, ampuni kesalahanku. Jangan bilang kok Nabi itu dosa, jangan. Kalau di Hasyiatus Shawi, Syekh Ahmad As-Shawi menulis kesalahan Nabi Adam itu kalau kita bilang maksiat, ya maksiat.
Tapi kalau kita bilang dosa, kita kufur. Orang yang mentiadakan maksiatnya Nabi Adam itu kufur, karena sudah nasnya Al-Quran. Fa'asa rabbahu, Nabi Adam maksiat kepada Tuhannya. Tidak boleh bilang Nabi Adam tidak maksiat, kufur kita. Atau bilang Nabi Adam berdosa kepada Allah, kufur. Karena semua Nabi itu maksum, tidak ada yang dosa, terjaga dari berbuat dosa. Jadi kalau kita katakan Nabi Adam itu maksiat, oke, benar. Tapi kalau kita katakan Nabi Adam berdosa, salah. Jadi kesimpulannya, tidak setiap maksiat itu dosa. Ada maksiat yang sengaja ditakdirkan oleh Allah agar kita tidak sombong, agar kita tidak merasa soleh sendiri. Ada. Nah, jadi ketika kita kejebur kemaksiatan, kita jangan tayasu mir rohillah, jangan putus asa kepada rahmatnya Allah. Tetap semangat istighfarnya, tobatnya, sebisanya, semampunya. Wis kadung kejebur terus putus asa, nggak usah sembayangan wis, nggak usah poso-posoan wis, opo nggak katine ya. Jangan kayak gitu. Jadi Nabi Adam itu bermaksiat kepada Allah, tapi Nabi Adam tidak berdosa. Barang siapa yang mengatakan Nabi Adam tidak maksiat, barang siapa yang mengatakan Nabi Adam berdosa, dia kufur. Suruh baca kalimat syahadat lagi. Kalau saya dulu itu di Betawi, banyak kiai-kiainya mengatakan Nabi Adam berdosa, karena nak mutola'ah dulu, nak mempelajari teks daripada ayat Quran. Keliru kalau ngomong dosa. Tidak ada nabi yang dosa itu, karena semua nabi itu maksum. 124.000 nabi itu maksum. Maksum itu apa? Maksum itu terpelihara, terjaga dari berbuat dosa sama sekali. Lam yakun fihi dambun albattatan, tidak pernah berdosa sama sekali. Itu para nabi. Kalau para wali itu bahasanya mahfud. Mahfud itu juga dijaga, tapi berarti tidak menuntut kemungkinan para wali pernah dzambun, pernah dosa. Walakin lam yakun fihi isror bal yatub, tapi para wali dosanya tidak tekun. Ketika para wali itu terjerumus dalam dosa, pasti Allah menegurnya, pasti Allah meng-SMS hatinya, ditegur, inti barusan dosa, hanya istighfar, diberi kesempatan bertobat. Jadi kalau para wali kekasihnya Allah itu, mereka tidak terlepas dari dosa, karena mereka manusia biasa, bukan nabi. Tapi ketika beliau terjerumus, pasti diingatkan oleh Allah, diberi kesempatan bertobat. Lam yakun fihi isror, dosanya tidak istiqomah kayak kita. Kita kecil dosanya, lama-lama gede, atau kadang langsung gede kan dosanya. Kalau para wali itu selalu diingatkan, jadi tetap dijaga, tapi remnya tidak cakram. Kalau remnya para nabi langsung cakram, seret. Itu yang ngatur Nabi Adam bisa bermaksiat ya Allah, karena Allah sutradaranya. Kalau Nabi Adam tidak diusir dari surga, kita tidak boleh. Kita tidak mungkin lahir di bumi. Hikmah daripada Nabi Adam melanggar itu biar diusir ke bumi, biar tidak diam di surga. Surga diciptakan nanti untuk waktu kita di akhirat nanti. Kalau Nabi Adam sama Siti Hawa kalau seandainya tetap di surga, ya kita tidak wajib ibadah karena sudah masuk. Masih ya tidak apa-apa di sana kan. Itu hikmahnya Nabi Adam ditakdir salah biar turun ke bumi, kan. Itu judi. Doanya Nabi Nuh. Kalau di sini ceritakan hukiyah anna Nuhan alaihi salatu wassalam lamma istaqarrat bi safina yauma Asyura, bahwa Nabi Nuh alaihi salam ketika perahunya mendarat di Bukit Judi, mendaratnya kapan? Terjadi pas 10 Muharram, hari Asyura. Qala liman haulahu, wahai kaumku, Nabi Nuh bilang kepada kaum, ijma'u ma baqiya ma'akum minaz-zat, kumpulkan bekal-bekal yang kalian bawa, sisa bekal yang kalian bawa. Kita akan segera didaratkan oleh Allah di sebuah bukit yang barokah yang Allah pilih, namanya Bukit Judiri atau Gunung Ararat yang ada di negara Turki kalau sekarang. Tolong kumpulkan barang
barang bawaan kalian, sisa-sisa makanan kepunyaan kalian. Ada kaumnya Nabi Nuh yang bawa cabai, ada yang bawa kacang Arab, ada yang kacang kedelai, ada yang bawa kacang tanah, ada yang membawa gandum, ada yang membawa beras. Faja'a hadza bikaffin minal baqila wa huwal ful, wa hadza bikaffin minal adas, wa hadza bi aruzza, wa hadza bi syair, wa hadza bi hinto. Ketika kaumnya disuruh mengumpulkan sisa-sisa barang, kita mau selamatan, kita selamati balak ini karena balaknya sudah mau diangkat ke atas langit. Setelah kita mendarat nanti kita selamatan di Bukit Judi. Apa? Kamu sisa barang bawamu apa? Oh, saya bawa ini tinggal gandum, wahai nabinya Allah. Kalau inti apa? Saya beras. Kamu apa? Kacang kedelai. Kamu apa? Kacang Arab. Kamu apa? Kacang tanah. Kamu apa? Cabai. Kumpulin jadi satu. Dikumpulin, akhirnya faqala, Nabi Nuh bilang, idbahu jami'an faqad hanitum bisalama. Masaklah makanan ini jadi satu. Kita waktunya selamatan karena sudah selamat dari balaknya Allah. Kita lama ada di atas perahu. Tapi selama ada di perahu itu Nabi Nuh melarang kepada semua kaumnya menyetubuhi istrinya di dalam perahu, karena hari balak memperbanyak doa, bukan asik-asik enak-enakan. Dikasih balak tenang-tenang di dalam perahu, karena tidak ada kamarnya di dalam perahu, mau asik-asik. Ada sebagian yang nyolong-nyolong, ada itu, yaitu putranya Nabi Nuh sendiri yang bernama Ham, itu menyetubuhi istrinya di dalam perahu. Kemudian anak cucunya karena terlahir dari sperma yang jelek ya, anak cucunya kulitnya hitam semua. Sekarang jadi benua Afrika ya. Afrika kenapa kulitnya hitam-hitam semua? Lebih hitam dari tanah kan ya? Karena mereka keturunan Ham bin Nuh alaihissalam. Itu saya baca di kitab Qasasul Anbiya. Ada bilang bukan karena Ham ini menyetubuhi istrinya, tapi karena dia melihat auratnya Nabi Nuh pada saat Nabi Nuh tidur. Itu sarungnya kalau sekarang itu tersingkap, tapi tidak ditutup sama Ham. Tapi Ham kelihatan auratnya Nabi Nuh. Akhirnya dia dikasih bala oleh Allah, anak cucunya akan terlahir dengan kulit hitam semua. Setelah dikumpulkan jadi satu, jadilah itu bubur, jadilah tajin ya, jenang katanya orang Jawa. Famin dzalika ittakhadal muslimun ta'amal hubub wa kana dzalika awwalu ta'amin tubikha ala wajhil ardi ba'da tufan wa takhadha dzalika adatan fi yaumi asyura. Sejak kejadian itulah semua umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, setiap 10 Muharram selamatan pakai jenang suro. Dijadikan adat istiadat karena jenang suro itu adalah makanan pertama yang dimasak di bumi setelah terjadinya banjir tufan. Itu sejarahnya jenang suro, katanya orang Jawa. Bubur Muharram, katanya orang Madura tajin pedis. Kalau jenang safar itu namanya tajin merah, katanya orang Madura. Yang ada adat membuat bubur Muharram sama bubur safar itu cuma Jawa, Madura, sama Sunda. Yang lain itu tidak ada. Ini kameramennya ngantuk ini. Kurang jenangnya ini. Perlu diselamati. Kita lanjut cerita berikutnya karena mulai melemah baterainya ini. Baterainya ini, matanya ini. Fafalakil bahri li Musa wa urika fil bahri Fir'aun. Berikut cerita berikutnya, cerita Nabi yang mengalami kejadian di 10 Muharram adalah Nabi Musa alaihissalam
Beliau setelah diambil menantu Nabi Syuaib, kemudian setelah dinikahkan dengan anaknya Nabi Syuaib, beliau oleh Nabi Syuaib disuruh menemui Fir'aun dan kaumnya. Hanya Nabi Musa menemui Fir'aun bersama adiknya, yaitu Nabi Harun. Nabi Harun diajak nemui Fir'aun. Di situ sama Fir'aun diadu kesaktiannya dengan tukang-tukang sihir yang sewaan Fir'aun. Hanya tongkatnya Nabi Musa jadi ular besar memakan semua ularnya tukang sihir itu. Dan tetap Fir'aun tidak terima, akhirnya dikejar-kejar sampai di pinggiran Laut Merah. Kalau sekarang ya Bahrul Kulzum namanya, atau bahasa kita Laut Merah, Bahrul Kulzum. Laut Merah itu laut pemisah antara benua Afrika dengan Saudi Arabia dan dengan Asia, benua Asia. Jadi baratnya Laut Merah itu negara Mesir. Kalau timurnya itu negara Saudi Arabia. Dakwanya Nabi Musa itu di Mesir mengajak Fir'aun. Lari ke pinggiran pantai. Di pantai merah itu, Laut Merah itu. Nah, menemukan jalan lagi, Nabi Musa doa sebagaimana doa di Nasuhil Ibad. Masih ingat doanya Nabi Musa? Allahumma, ikuti. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya ulangi lagi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini besok dibaca ketika 10 Muharram buat wiritan. Ini doanya orang kepepet. Nabi Musa itu kepepet, nggak nemu jalan lagi. Beliau sangat sedih. Ini kalau saya yang dibunuh nggak apa-apa, kalau umatku ini, kaumku yang dibunuh oleh Fir'aun kan kasihan. Akhirnya minta jalan petunjuk. Akhirnya Laut Merah itu dibelah jadi dua, ketinggiannya kayak gunung. Ketika laut ini membelah jadi dua, disepet pakai tongkatnya. Setelah Nabi Musa dan kaumnya melintasi Laut Merah itu, nyabrang ke Saudi ya, itu baru laut itu dikerepkan lagi, dirapatkan lagi. Fir'aunnya tenggelam di situ, di Laut Merah itu. Kan jasadnya Fir'aun di museum kan di Mesir ada. Fir'aun ini kenapa kok sombong, kok ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la? Karena dia kalau di kitab Syarhul Hikam dia tidak pernah sakit. Jangankan sakit, keringetan pun tidak pernah. Lam yusibhu maradun wala arakun. Fir'aun itu tidak pernah sakit dan tidak pernah keringetan seumur hidupnya. Makanya dia sombong ngaku Tuhan. Saya ini Tuhan, saya tidak pernah sakit. Sakit kepala tidak pernah. Oh, habis olahraga, habis becak tidak pernah. Tidak pernah keringetan. Oh, Yudi kan adalah aku Yudi kan. Ya nak ngantuk Yud buat guyonan. Itu doanya Nabi Musa. Kepepet ketika ya kita kehilangan uang atau apa, doanya itu biar nemu jalan solusi. Entah barangnya nanti balik dikembalikan atau itu doanya Nabi Musa. Atau kita lama tidak dipertemukan dengan jodoh, ya doanya itu. Besok 10 Muharram wiritan itu. Nanti jodoh dulu, rumah belakangan. Robi anzili munzalan mubarakan. Khusus yang sudah nikah tidak punya rumah, kayak saya ini tidak punya rumah, doanya Robi anzili munzalan mubarakan, doanya Nabi Nuh. Itu terjadinya pas 10 Muharram. Berikutnya wa ukhrija Yunus min batni Hud. Kisah berikutnya adalah kisahnya Nabi Yunus bin Matta. Zunnun kalau di Al-Quran Zunnun. Nabi Yunus ini disuruh dakwah oleh Allah di nama daerah, nama kotanya namanya kota Ninawa. Kota Ninawa ini sekarang termasuk wilayah Irak. Kota Ninawa.
Kalau Nabi Musa tadi Mesir, Nabi Nuh itu Turki, Nabi Nuh Turki ya. Terus Nabi Adam India sama Saudi Arabia. Itu negara-negara yang pernah dikirimi Nabi oleh Allah. Nabi Yunus ini mengajak kaumnya agar beriman kepada Allah, tapi kaumnya tidak ada yang mau sama sekali. Satu orang pun tidak ada yang mau beriman kepada Allah. Akhirnya dia marah, hanya berdoa kepada Allah agar dikirimi azab kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus bin Matta ini ngambul, istilah bahasa kita ngambul, ngambek, ditinggalkan kaumnya. Sebelum diperintah oleh Allah agar pergi, ternyata pergi duluan. Ini meninggalkan kaumnya. Setelah itu Balak turun. Ketika Balak turun, mereka mulai sadar apa yang diomongkan Nabi Yunus ternyata benar. Ya Allah, kami beriman kepadamu, kami beriman kepada ajaran Nabi Yunus. Tapi sayang Nabi Yunusnya tidak ada. Ketika kaumnya sudah bertobat, ingin kembali ke ajaran Allah, ingin dididik oleh Nabi Nuh, gurunya pergi ngambul karena tidak ada yang ngaji. Ngambek. Nabi Yunus ini pergi naik perahu. Karena kepergian Nabi Yunus ini, kemudian Nabi Yunus dibalak oleh Allah. Pada saat naik perahu bersama orang-orang, perahu yang dikendarai Nabi Yunus ini tiba-tiba goyang itu, goyang. Loh, kok goyang apa ya? Oleng, istilahnya oleng ya. Kalau matai oleng mungkin. Goyang-goyang gini, nakodanya biru, akhirnya rapat. Oh ini kayaknya laut ini minta tumbal ini, katanya minta tumbal. Ini harus salah satu di antara kita ada yang dijeburkan ke laut. Siapa kira-kira? Akhirnya terjadilah undian, diundi nasib. Di nasib, akhirnya ternyata undian itu nyampe ke Nabi Yunus. Nabi Yunus diterpaksakan harus dimasukkan ke dalam laut, langsung diterima ikan paus, langsung mangap Nabi Yunus ini. Mereka tidak tahu kalau Nabi Yunus ini nabi, karena beliau perjalanan pergi meninggalkan kaumnya, ngambul. Hanya diuji oleh Allah. Tapi ikan dia itu sudah dipesani sama Allah, jangan kau rapuhkan tulangnya, jangan kau makan dagingnya, dia kekasihku. Tugas kamu hanya menjadi tempat tinggalnya Yunus selama di dalam perutmu. Nah, di dalam perut ikan hiu ini, ikan paus ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Nabi Yunus kelaparan, ya Allah perutku lapar ini, tidak ada makanan di dalamnya. Doanya apa Nabi Yunus ini ketika sujud kepada Allah? Kalau di Al-Quran doanya ini baca, ayo bareng-bareng. Ini pokok setiap cerita ada amalannya. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa ini dibaca oleh Nabi Yunus pada saat beliau sujud kepada Allah. Jadi kalau kita ngamalkan ini, baca kalau di Riyadhus Shalihin itu, barang siapa membaca doa ini ketika sujud, dibaca berapa kali sesuai hitungan harinya Nabi Yunus, berapa lamanya di dalam perut ikan, 40 hari. Jadi bacanya paling tidak itu 40 kali baca doa ini, minta maaf kepada Allah atas semua dosa-dosa kita selama 1 tahun, biar ketemu mahram lagi dijamin oleh Allah. Jadi doanya, kalau kita punya hajat, punya masalah hidup, seruat apapun ya, ketika sujud terakhirnya, entah itu sholat tahajud atau sholat duha atau sholat tasbih ya, kita tidak lupa baca doanya Nabi Yunus ini dalam sujud paling terakhir sebelum tahiyat akhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca berapa kali? 40 atau diganjili 41 aja. Itu insya Allah setelah sholat akan nemu solusi ketika kita punya masalah.
Misalnya dipailit hutang numpuk, ya kan dikasih solusi oleh Allah. Tiba-tiba dapat rezeki dari sana. Nah terasa tiba-tiba lunas. Istiqomah doa itu. Kalau bisa ya bukan hanya dibaca di 10 Muharram, tapi yang saya jelaskan ini karena 10 Muharram adalah kisah-kisahnya nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad, ya setidaknya kita niru amalan atau wiridan yang beliau baca. Kayak doanya Nabi Musa tadi, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puja dan pujiannya milikmu. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu lah aku mengadukan nasibku. Wa ilaikal mustaka, wa antal musta'anu, engkaulah Tuhan yang hanya engkaulah Tuhan yang bisa dimintai tolong. Kalau saya mau minta tolong ke sesama manusianya tidak bisa. Kalau saya minta tolong hanya kepadamu. Wa antal musta'anu. Wala haula, tidak ada daya yang dapat menghindarkan saya dari bahaya, dari maksiat, dan dari hal-hal yang mudarat, dari sakit dan lain sebagainya, dari musibah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang dapat bantu saya bisa taat beribadah kepadamu, bisa selamat dari musibah, bisa sembuh dari sakit, illa billah, bisa lunas dari hutang, illa billah, kecuali sebab bantuan Allah al-aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doanya Nabi Musa. Kalau barusan doa Nabi Yunus, tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus kisah berikutnya. Oh iya, mumpung ingat ini. Kalau di kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali, di dalam kitab Ihya-nya beliau menulis pada saat Nabi Yunus ini kelaparan di dalam perut ikan. Beliau berdoa itu habis selesai sholatnya, Nabi Yunus tiba-tiba di dalam perut ikan ini tumbuh pohon walu kalau bahasa kita. Kalau bahasa Indonesia labu. Kalau orang Madura labu. Ya. Kalau orang Jawa walu. Walu itu ada yang walu yang biasa dibuat kolak ya. Ada yang walu yang biasa dibuat sayuran. Tapi sama itu satu macam, satu jenis. Di dalam perut ikan tiba-tiba tumbuh walu. Akhirnya itulah yang dimakan. Walu itu yang dimakan oleh Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Makanya sunat makan walu. Nabi Muhammad SAW itu makanan yang disukainya adalah walu, buah labu. Apa khasiatnya? Yashuddu qalbal hazin. Man akalaha yashuddu qalbal hazin. Barang siapa yang memakan walu, baik walu yang dikolek atau walu yang dibuat jangan sayuran ya, walu yang dibuat sayuran, maka diperkuat hatinya oleh Allah. Hatinya orang yang sedih, hatinya orang yang sangat galau dikuatkan oleh Allah. Ya dulu ketika ada santri-santri tidak betah, mondoknya tidak kerasan itu, orang tuanya saya suruh ngirim walu, suruh bawakan kolek atau sayur walu di pondok. Biasanya nanti tiba-tiba setelah makan walu itu hatinya adem. Hati khasiatnya makan buah labu itu menguatkan hatinya orang yang sedang sedih. Yang asalnya sangat sedih tiba-tiba bahagia, ada sesuatu yang menghibur hatinya. Itu khasiatnya, dimakan saja itu khasiatnya gitu. Kita lanjut cerita berikutnya. Nabi Yusuf minal jubbi. Cerita berikutnya adalah watiba ala qaumi Yunus. Kaumnya Nabi Yunus diterima tobatnya oleh Allah, dan Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Itu terjadi di bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram. Karena Nabi Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Beliau dientas, diselamatkan oleh orang dari Damas sumur. Masih kecil Nabi Yusuf ini dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kan gara-garanya mimpi, awalnya mimpi terus bilang ke abahnya, ini arafil manam,
ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Abah, saya mimpi ada 11 bintang, ada rembulan dan ada matahari sujud kepadaku. Akhirnya Nabi Yakub bilang kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Ishak bin Nabi Ishak dan bin Nabi Ibrahim. Nanti masih anak cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf, Nabi Yakub punya istri 4, tapi yang viral 2 ya. Viral. Di antara istri Nabi Yakub, dari istri pertama melahirkan saudara 10, laki-laki semua. Di antaranya ya, yang tertua itu Yahuda namanya, yang kemudian jadi nisbat agama Yahudi itu. Yahuda, ada Lawe, ada Syamun, ada 10. Terus yang dari ibu yang kedua itu lahir Nabi Yusuf sama Nabi Banyamin. Ini kasih sayangnya Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf sangat istimewa, yang membuat hati saudara-saudaranya iri, hasud. Makanya ketika Nabi Yusuf ini cerita ke abahnya, Pak, saya mimpi lihat 11 bintang, rembulan dan matahari bersujud kepadaku. Nah, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, khawatir mereka mengadakan sanduboyo, tipu muslihat, rekadaya untuk menghabisimu, untuk menyakitimu. Karena semua putranya Nabi Yakub diberi kelebihan oleh Allah bisa mentakwil mimpi. Jadi makanya sama Nabi Yakub, Nabi Yusuf dilarang cerita ke saudara-saudaranya. Nanti ngerti nih, jangan diceritakan nak ya mimpimu ini, karena takut bisa ditafsiri. Ya, ketika ngobrol seperti ini dengan Nabi Yusuf, ada sebagian saudaranya dengar. Akhirnya Nabi Yusuf mau dihabisi, dibuang ke dalam sumur itu. Ternyata beliau tidak tenggelam di dalam sumur. Di dalam sumur itu malah Nabi Yusuf ini bisa hinggap di batu, pegangan batu, tidak tenggelam. Setelah ditinggal lama-lama ada orang yang mau ngambil air, ketemu kok ada anak di situ. Setelah diangkat kok ganteng, akhirnya dijual ke Raja Al-Aziz. Ketemulah dengan ibu angkatnya yang bernama Siti Zulaikha itu. Mulai Nabi Yusuf masih kecil, Siti Zulaikha umurnya sudah 30 tahunan. Sampai Nabi Yusuf jadi nabinya Allah usia 40 ya. Yang jelas Siti Zulaikha sudah perkiraan 70-80-an. Sudah tua renta, masih merindukan kekasih yang dulu tidak pernah kesampaiannya. Dan ketika Nabi Yusuf dipertemukan dengan Siti Zulaikha, akhirnya Nabi Yusuf berdoa pada Allah, berdoa agar Siti Zulaikha ini dimudahkan lagi, diusiakan kayak 19. Ya perawan ya muda, bukan hanya muda toh. Dari usia 80 jadi usia 20 lagi. Jadi pernikahan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha itu pernikahan tua. Siti Zulaikha umurnya sudah sepuh. Ketemu nenek-nenek sedang melantunkan syair cinta, sudah pikun, tapi ya yang diingat hanya kekasih. Nabi Yusuf selamat, diangkat dari sumur itu oleh Allah, diselamatkan itu terjadinya pas 10 Muharram. Tapi setelah keluarganya Nabi Yakub ini setiap hari menangis karena saudara-saudaranya bilang, Bah, Yusuf dimakan macan, Bah. Ini kak bajunya. Jadi bajunya sudah diambil dulu, ditelanjangi Nabi Yusuf itu, terus dilumuri darah. Ini dimakan, ini bajunya, tinggal bajunya, Pak. Akhirnya nangis terus Nabi Yakub sampai matanya buta. Sampai matanya buta Nabi Yakub. Baru setelah itu saudara dan semua kerabatnya Nabi Yusuf jatuh fakir miskin. Jatuh fakir miskin, Nabi Yusufnya jadi raja sudah. Akhirnya semua saudara dan abahnya ini singkat cerita ujung-ujungnya ngemis sembako kepada Nabi Yusuf. Setelah itu Nabi Yakub
setelah dikirimi gamisnya Nabi Yusuf, setelah saudara-saudara dulu pulang, suruh manggil abahnya. Tapi Nabi Yusuf sudah ngerti kalau ini saudara-saudaranya yang ngemis. Suruh pulang, dikasih jubahnya Nabi Yusuf, gamisnya Nabi Yusuf. Langsung Nabi Yakub pada saat buta, kok saya kok mencium baunya Yusuf ini. Enggak Pak, jenengan dipanggil raja, suruh menghadap. Sekarang juga. Enggak, ini bajunya Yusuf ini. Mencium. Setelah itu baru ini matanya Nabi Yakub diolesi gamisnya Nabi Yusuf, akhirnya bisa melihat lagi. Pada saat Nabi Yusuf sembuh dari butanya itu juga terjadi di 10 Muharram. Hanya ada sairan, ya nadhira ya bi Yaquba u'idu kama bimasta'adza bihi ilmasahul kamadu qamisu Yusufa id ja'al basyiru bihaqqi Yaquba idhab ayyuhar ramadu. Barang siapa yang hafal 2 bait ini saya baca di kitab Asyatul Baijuri bab iddah. Barang siapa membaca 2 bait ini, lam yarmut abadan, insya Allah seumur hidupnya tidak akan pernah sakit mata. Nanti bisa ditulis setelah ini sih. Ya nadhira ya bi Yaquba u'idzu kama bimasta'adza bi idmasahul kamadu qamisu Yusufa id ja'al basyiru bihaqqi Yaquba idhab, pergilah ayyuhar ramadu, wahai penyakit mata, sembuh. Wa wulida Ibrahim alaihissalam wa naja minan nar. Saya singkat-singkat aja ya. Nabi Ibrahim dilahirkan di dunia pas 10 Muharram. Selamat dari apinya Raja Namrud. Nah, mempan dibakar ya narukuni baradan wassalaman ala Ibrahim. Juga terjadi 10 Muharram. Wa wulida Isa alaihissalam. Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem, Yerusalem. Juga terjadi di 10 Muharram. Wa kashfu durri Ayyub. Penyakitnya Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah pas 10 Muharram. Nabi Ayub ini salah satu Nabi Allah yang ditugaskan dakwah di negara Yordania dan Syria. Beliau ini 18 tahun seluruh tubuhnya tidak tersisa sedikit pun dari tubuhnya itu ada penyakit semacam kusta, lepra atau gatal-gatal gitu. Seluruh tubuh, sampai semua anaknya pergi meninggalkan beliau kecuali satu. Semua keluarga dan anaknya pergi meninggalkan Nabi Ayub. Hanya istrinya yang menemani. Akhirnya istrinya Nabi Ayub ini dunia terbalik, istri yang kerja, suami yang nunggu di rumah karena bau badannya, boroknya itu penyakitnya itu bau. Orang mendekat itu muntah. Tapi Nabi Ayub ini 18 tahun. 18 tahun hanya ditemani istri yang solihah. Dia sabar menerima cobaan itu. Makanya di Al-Quran itu, di surat Shaf itu ada ayat wazkur abdana Ayyub anni masaniyadzurru anni masaniyas syaiton binusbiu wa adab anni masaniyas syaitonu binusbiu wa adab. Ya Allah, aku terkuasai oleh setan, aku diracun oleh sihirnya setan dengan susah payah dan dengan siksaan yang menyakitkan aku ya. Akhirnya Allah jawab ketika dapat 18 tahun. Jadi Nabi Ayub ini disihir. Nah, sihir kayak kena COVID gitu ya, COVID corona, semuanya pergi meninggalkan beliau. Akhirnya Allah perintahkan urkud birijlik hadza mutasilum baridu wa syarab. Wahai Ayub, tendangkan kakimu ke bumi. Ditendangkan. Setelah itu muncullah sumber mata air. Hadza mutasalun, ini tempat mandimu. Mandikan seluruh tubuhmu. Baridun, ini air yang dingin. Hadza mutasilum baridun wasyarab, dan minumlah setelah kau mandi, minumlah airnya. Setelah itu sembuh total, penyakitnya sembuh. Jadi kalau 10 Muharram, makanya di kitab Fathul Mu'in
kita itu dianjurkan mandi sumur. Kalau ndak punya sumur ya mandi di jeding wis, di kamar mandi. Niat mandi Muharram, mandi tobat. Setelah mandi nanti air sumurnya diminum. Tafaul ke Nabi Ayub, insya Allah semua penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah. Karena apa? Kalau di I'anatul-Talibin itu, karena tanggal 10 Muharram semua sumber mata air, semua sumur 1 tahun 1 kali, pas di 10 Muharram itu dibikin tawar oleh Allah, dibikin dingin oleh Allah, dibikin menyehatkan oleh Allah, bisa mengobati segala macam penyakit ya. Bisa awet muda juga, nggak gampang tua itu. Mandi besok, mandi malam Senin. Nabi Ayub itu mandi, setelah mandi minum. Kalau bisa sumur, kalau bisa nyari sumur. Mandinya lepen bisa, kali, sungai bisa. Mandinya di sumur, langsung jebur. Niat mandi tobat aja, membersihkan kotoran dosa kita gitu. Membersihkan kotoran dohir dan kotoran batin kita. Ya dosanya hilang, reket-reketnya hati hilang, terus penyakit-penyakitnya juga hilang. Kita lanjut biar cepat selesai ya. Terakhir ceritanya Nabi Daud. Wa ghufira li Daud. Wa ghufira sudah 1 jam nih. Wa ghufira li Nabi la Daud fi. Nabi Daud kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Nabi Daud kesalahannya dimaafkan oleh Allah pas 10 Muharram. Salah apa Nabi Daud? Kalau Nabi Adam salahnya makan syajaratul khuldi. Nabi Daud ini gara-gara kerentek jelek. Gara-gara gini. Nabi Daud kan jadi raja, punya pasukan, punya prajurit. Di antara pasukannya Nabi Daud itu ada yang mempunyai istri yang cantik. Ketika mau berangkat perang ya, Nabi Daud di dalam hatinya ngomong gini, ini prajurit saya, ini tentara saya, ini kalau dia mati di medan pertempuran, istrinya akan aku nikahi ya. Gara-gara itu terus dibalak oleh Allah, sampai kemudian tobatnya diterima pas 10 Muharram. Jadi ya 10 Muharram itu hari tobat. Hari tobat. Mari kita baca bareng-bareng ya. Nah, di antara amalan yang dibaca di 10 Muharram seperti kemarin malam, yang pertama ya baca surat Al-Ikhlas, surat Kulhu 1000 kali, dicicil mulai maghrib sampai ketemu maghrib. Dicicil sebisanya dari maghrib malam Senin sampai maghrib malam Selasa. 1000 kali baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 1000 kali. Kan kalau bisa besok itu sholat sunat tobat 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang paling baik adalah sholat sunat tasbih. Nanti belajar ke Gus Junet, Gus Jun. Sholat tasbih kayak apa? Dan kalau bisa puasa juga, karena puasa Muharram, puasa 10 Muharram itu tukafirus sanatal madiyah, melebur dosa kita yang akan datang, yang sudah lalu. Kalau puasa Arafah tukafirus sanatal madiyah wal mustaqbilah, melebur dosa yang sudah lalu, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Apa bedanya kalau Arafah itu harinya Nabi Muhammad SAW, makanya double dosa yang tahun lalu dan tahun akan datang. Kalau Asyura harinya nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad SAW, hanya melebur dosa di tahun lalu. Di puasa besok hari Senin. Kalau hari ini namanya puasa Tasu'a, nawaitu shaumat Tasu'a sunatan lillahi ta'ala. Besok nawaitu shaumat Asyura sunatan lillahi ta'ala. Itu amalan pertama. Amalan yang kedua, ayo diikuti, ini amalan Syekh Ali Al-Ujuri. Ini sanad tarekat saya Sadiliyah, Syekh Ali Al-Ujuri. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawala wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawala wa ni'man nasir. Barang siapa yang membaca doa itu, dibaca sab'ina marrah 70 kali, dibaca di malam Senin 10 Muharram atau hari Seninnya, atau dibaca habis sholat fardu, setiap habis sholat fardu baca itu 70 kali. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70. Kafallahu ta'ala syarra dzalikal yaum, maka Allah cukupkan dia dari kejelekan di tahun itu, dari 10 Muharram ini sampai 10 Muharram tahun depan. Dijaga oleh Allah
dari kejelekan-kejelekan, dari penyakit, dari musibah, dari balak dan lain sebagainya. Dijaga oleh Allah, dicukupkan segalanya. Yang paling terakhir hasilnya baca ini aja. Mari bareng-bareng. Ini amalannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy walhamdulillah. Mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsy wallahu akbar. Mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsy la malja'a wa la manja minallah illa ilaih. Subhanallah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillah at-tammati kulliha walhamdulillah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillah at-tammati kulliha wallahu akbar. Adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillah at-tammati kulliha. As'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barang siapa yang membaca doa ini di hari Asyura atau di malam Asyura, lam yambut qalbuhu, hatinya tidak akan mati, hatinya tetap penuh dengan cahaya iman, takwa, bisa jadi hamba Allah yang istiqomah zahir batinnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bi jahi nabil musafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.